billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Pemirsa Bandung TV, hari ini tanggal 13 November 2025, Embun Pagi Islam Memberi Solusi hadir kembali di tengah-tengah kita. Guru kita semua telah hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah makin sehat, makin fit, siap memberikan tausiah-tausiah yang menyejukkan kita semua, yang membuat kita menjadi tercerahkan, dan insya Allah bisa membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang unggul dan bisa bermanfaat bagi sama. Baik, langsung lama kita akan mencoba membawakan sebuah tema tentang memelihara iman, apalagi di tengah zaman yang sedemikian dahsyat ya. Godaan begitu dahsyat, terutama di media sosial, yang hampir setiap hari kita, para orang tua, anak, cucu juga, yang kecil juga, semua gemar sekali dengan gadget ini ya. Artinya juga pasti setiap hari melihat berbagai, dari mulai kecelakaan, dari mulai yang viral-viral dahsyat banget, apalagi di kondisi yang sekarang begitu dahsyat ya. Kita akan mencoba membawakan sebuah tema tentang memelihara iman yang amat sangat berharga ini. Mangga Tad, silakan Tad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat salam semoga terus mengalir pada teladan kita semua, Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah pemirsa Bandung TV, saya dengan Pak Agung bisa bertemu kembali. Saya kemarin ke Pangalengan Pak Agung ya, Masya Allah. Lagi dicor jalannya, jadi agak lambat ya. Jadi, ini sekaligus mohon maaf nih pada jamaah terlambat sedikit ya, karena jalannya dicor dua. Saya ngasih tahu panitia jalan dicor, jadi agak terlambat. Karena Ustadz terlambat itu sebetulnya nggak tahu ya yang lainnya, satu aib ya. Kayak ngerasa para jamaah tuh kayak jadi berpikir yang lain-lain tadi ya, ya. Karena itu dua dugaan. Ya. Untuk ini untuk jamaah yang kemarin pengajian mohon dimaafkan ya. Untuk jamaah juga antusias ya. Karena 3 tahun nggak boleh ngaji kan waktu itu, karena COVID waktu itu kan. Jadi nggak boleh ngumpul-ngumpul. Yang batuk aja dihindari. Masya Allah. Dan tidak terbayang rindu yang terbayarkan tadi ya, Masya Allah. Untuk keluarga Kang Makmun juga di Ciwaruga ya, saya ikut gembira, jamaahnya banyak juga. Hari ini kita akan membahas tentang, ini banyak pertanyaan, bagaimana memelihara iman ya. Karena iman itu harus stabil ya. Jadi apapun masalah yang kita hadapi, iman jangan labil. Masya Allah. Tapi harus stabil. Masya Allah, luar biasa. Supaya iman itu stabil, laksana kita menanam pohon ya. Tumbuhnya akan stabil. Bila disiram, kalau kurang air, disemprot supaya tidak kena hama. Sekaligus juga orang sudah bilang dioyos ya, dibersihkan dari sekitar-sekitarnya tadi. Itu tidak terganggu oleh pohon yang lain. Karena setiap nanam jagung tuh pasti ya rumput ikut tumbuh ya. Masuk. Tapi tiap nanam rumput jagung nggak pernah ada ya. Nah ini. Begitulah iman ya. Kalau sudah melihara iman itu pasti akan stabil iman itu bila disiram dengan kajian. Penting dengan kajian itu. Walaupun kita sibuk sekarang di mobil banyak lah. Mau ke radio apa. Sepanjang jalan dari rumah saya pasti ikut kajian. Ya ada Salam bisa. Ke Radio Roja bisa mendengarkan. Kenapa? Ternyata nasihat itu harus diulang-ulang. Nasihat itu harus diulang-ulang. Karena kita tidak tahu dana nasihat keberapa nasihat itu nempel. Yang tiba-tiba masuk aja tadi. Itu masuk ya. Diingatkan kembali. Nah karena itu supaya iman itu terpelihara dengan ujungnya bisa stabil, ikut kajian. Penting lah. Maka di tengah-tengah kesibukan, saya kira Senin sampai Ahad itu harus ada waktu khusus. Silahkan. Mau kajian, mendengarkan TV, mangga. Mau dengar radio, silahkan. Mau baca buku, silahkan. Mau langsung mendengar hadir di pengajian, silahkan. Makin sering pengajian, insya Allah makin terpelihara iman. Saya juga merasakan ya, kalau sudah mulai jenuh, iman itu kan yazidu wa yanqusu ya. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nah, naiknya itu pelan gitu. Nah kalau turun tuh kadang-kadang iman tuh begitu ya. Nah, karena itu siramlah dengan ikut kajian. Silahkan. Kajian apa, temanya apa, sesuai dengan yang kita butuhkan. Kalau kita merasa lemah dalam tahajud, ikut kajian tahajud. Kita belum tahu tentang sholat jenazah, ikut kajian sholat jenazah. Nah, yang kedua, amalkan kajian itu. Karena kata Nabi gini,
tahlikul ilmi bil amal. Jemput ilmu itu dengan amal. Dari Pak Ustadz ini kita dapat tentang zakat umpamanya. Biasanya kita zakat. Ada kajian tentang sholat jenazah, ikut sholat jenazah. Makin sering mengamalkan ilmu, insya Allah makin banyak ilmu yang baru. Minimal 3, 1-3 ya. 1 kita amalkan, 3 datang. Itu makanya kebayang ya, bapak-bapak ustadz yang para kiai, para ulama, yang santrinya banyak, yang ngajarnya tiap hari, pasti ilmunya makin banyak. Bedanya ilmu dengan harta ya. Kalau harta makin banyak dibelanjakan, makin habis. Kalau ilmu makin banyak diamalkan, malah tambah terus ilmu itu. Masya Allah. Nah, karena itu, semakin sering menyebut ilmu dengan diamalkan ilmu itu, makin banyak ilmu yang baru. Kata itu Nabi mengatakan, setiap orang itu halka, akan celaka. Illal alimuna, kecuali orang yang berilmu. Yang berilmu pun akan celaka, kata Nabi. Kemudian kata sahabat, kenapa Rasulullah? Siapa yang berilmu celaka itu? Illal amiluna, kecuali yang mengamalkan ilmu itu. Makanya amalkan ilmu itu. Semakin banyak mengamalkan ilmu, makin banyak ilmu yang baru datang kepada kita. 2. Yang ketiga, jangan lupa ikhlas. Yang mengamalkan ilmu pun katanya bisa celaka, kecuali orang-orang yang mengamalkan dengan ikhlas. Apa itu ikhlas? Minimal ikhlas itu antahjuzahu an maharimillah, memagari diri dari yang diharamkan oleh Allah. Itulah ikhlas. Jadi setelah kita ilmu dapat, kita amalkan, kemudian ikhlas, jaga diri kita dari hal-hal yang dibenci oleh Allah. Pasti orang itu akan makin kuat ilmunya. Makanya Nabi mengatakan, ihfadillah tajidu amamaka. Pelihara hubungan dengan Allah, pasti Allah akan menjaga kalian. Masya Allah. Pemirsa di rumah ini, peliharalah hubunganmu dengan Allah, pasti Allah akan menjaga. Luar biasa ya ini. Ya kita butuh Allah, apalagi di tengah zaman, meskipun bukan dalam situasi sulit, situasi ini ya, situasi gembira pun kita harus tetap dengan Gusti Allah. Nanti kita lanjut lagi tadi. Pemirsa di rumah, kita lanjut lagi dan kita akan coba nanti bahas dari, kita bisa juga dari awal kita akan coba bahas karena ini banyak banget, mudah-mudahan kita bisa sampai semuanya. Kita akan lanjut kembali setelah melihat beberapa pesan berikut ini. Mangga silakan. Baik, pemirsa di rumah, masih di line telepon yang sama ya, di 022721414 atau di line WA-nya Pak Ustadz 08122116740. Nanti pemirsa di rumah bisa interaktif atau bisa datang langsung ke rumahnya beliau dengan kondisi beliau sedang sempat dan sedang sehat walafiat. Langsung saja. Tad, ini ada beberapa pertanyaan yang lumayan menarik tadi ya, sebelum kita nanti ke pembahasan. Ada yang menanyakan gini katanya, Tad, ini ada di 105 ini juga dalam memelihara keberlangsungan iman kita. Ini menghindari keluarga yang tidak kondusif tadi. Ini gimana katanya tadi? Karena ada adik dan kakak berantem. Gimana caranya biar bisa islah, dan apalagi ada pemihakan tertentu kan, kalau udah di domestik atau udah dalam ini tuh kan agak berat tadi ya, sebelum kayak perang saudara dibanding perang kalian ini. Nah ini gimana tadi? Ada hadis gini Pak. Kata sahabat, ya Rasul, apa ciri rumah yang barokah itu? Rasul menjawab, idza aladallah bi ahli baitin khairan adkhala alaihim babalik. Apabila Allah menghendaki satu kebaikan dalam satu rumah, Allah bukakan dalam rumah mereka pintu kasih sayang. Jadi rumah yang barokah itu ternyata bukan hanya konstruksi, yang bangunannya kuat, besinya berapa dan sebagainya lah gitu ya. Bukan hanya taman yang luas dengan kolam renang yang di mana-mana dengan bunga-bunga yang indah itu tadi ya, sampai kalau perempuan sampai Masya Allah ya, sampai semua bunga ada di situ. Karena rumah itu kan gambaran penghuninya ya. Atau yang paling penting adalah ada kasih sayang. Nah, bila kakak beradik, antar mantu, antar cucu sudah mulai geng-gengan gitu, tidak akur, katanya barokah hilang. Masya Allah. Tugas kita adalah sebagai anggota di rumah itu mesti patuh aktif.
ada saatnya kakak dengar adik. Ya. Ada saatnya anak dengar orang tua. Sebaliknya ada saatnya orang tua dengar anak. Terus patuhi, tapi aktif masih masukan. Karena kakak orang tua pun bukan sosok yang suci ya. Sebaik-baik anak tuh yang mengingatkan ketika orang tua berbuat keliru. Sebaik-baik adik yang mengingatkan ketika kakaknya berbuat keliru. Saya yakin dengan usaha maksimal, tentu dengan melibatkan Allah, dengan doa, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haq wa anta khairul fatihin. Itu salah satu doa untuk membukakan hati. Supaya Allah kur lah gitu ya. Karena daripada rumah tidak berkah. Nah, berbagai cara. Saya menemukan ada kakak beradik 9 tahun ya. Nggak tegur sapa. 9 nanti. 9 tahun. Ada antar cucu 12 tahun ada. Biasanya ya lagu-lagu lama ya. Karena peninggalan yang tidak adil pembagiannya. Waris. Lagu lama ya. Yang kedua ada yang masalah pernikahan. Jadi memang tuh peninggalan pernikahan. Itu pasti ada. Itu selalu menjadi apa ya? Itu. Trending terus tadi itu deh. Jadi, klasik. Ayahnya atau ibunya meninggal, nikah dengan pasangan baru, nah itu anaknya jadi masalah. Baik anak yang sana, baik ataupun anak situ. Yeah. Makanya ketika kita mau nikah lagi, bukan dilarang dalam Islam, silahkan libatkan anak. Karena dalam hadis itu alhamu al-maut, jangankan anak ya, adik ipar saja kalau nggak setuju itu jadi kematian di rumah tangga. Di sumber konflik. Sedangkan nikah itu kan apa ya, masuk ke dunia kedamaian. Nah, karena itu bila menghadapi kondisi seperti itu, banyak sholat malam. Banyak sholat malam. Kalau bagus baca surat Al-A'raf ayat berapa tuh, ayat 79 atau ayat berapa? Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Allah, bukakan antara kami dan kaum kami, keluarga kami, kepada kebenaran. Wa anta khairul fatihin, engkau sebaik-baik pembuka hati. Insya Allah dengan ikutan doa bisa berubah. Gitu. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan lalu ada gini, katanya kemudian ada keberpihakan dari orang tua misalkan kepada anak tertentu karena lebih ganteng, lebih pintar, lebih mumpuni yang satu ini. Nah, penyikapan itu kan kadang-kadang orang tua juga punya anggapan sendiri, apalagi ketika dikasih tahu sama ini, ya terserah saya, ini anak-anak saya. Nah, ini gimana tadi yang kayak gitu tadi? Sering orang dengar durhaka dari orang tua ya. Itu jadi apa ya, mafhum gitu tadi ya. Sudah sangat biasa ya. Tapi sangat sedikit orang yang mengatakan orang tua yang keliru sama anak. Bukan durhaka mungkin ya, dosa lah kepada anak. Katanya begini, akrimu auladakum wa hassinu asma'ahum, muliakan anak-anak kalian semua. Sekalipun anakmu itu punten fisiknya mungkin berbeda, mungkin IQ-nya berbeda, tetap muliakan semua. Karena dosa besar itu salah satunya menganak emaskan salah satu anak, itu nggak boleh. Sehingga ada istilah kecemburuan sosial. Dan itu pasti bom waktu. Bom waktu. Ketika ayah ibunya ada, mungkin hormat. Iya. Ayah ibu tidak ada, itu dari sumber berantem. Saya menemukan ada satu keluarga ya. Ketika pembagian waris, ayah sudah meninggal ayah. Ya. Udah ini si A segini, si B segini. Enggak, adik yang paling kecil ngacung. Si kakak kan pernah dikasih rumah tuh. Dan dikasih mobil. Oh, itu khas banget itu. Itu kemana katanya? Ya. Itu hubungannya dengan waris apa? Ya. Sementara kami adik-adiknya nggak pernah dikasih mobil, dikasih rumah. Iya. Saya bilang ini yang dianggap keliru itu. Jadi orang tua tuh keliru kalau motor kecuali kalau yashrah sadr, keterbukaan sama adik-adiknya. Ini ayah anak kakakmu dikasih rumah karena prestasi. Mungkin S1-nya cepat, sekolahnya rajin. Itu semacam penghargaan, bukan pemberian. Penghargaan karena prestasi kebaikan. Reward. Dan itu harus tahu adik-adiknya. Ini kan sama, sekolahnya sama, tapi dikasih mobil, rumah. Itu hubungannya dengan waris apa? Kakaknya nggak bisa berkutik. Dan kalau kita merasa diistimewakan oleh orang tua, kita harus segera ngobrol. Diberi nih sama orang tua 10 juta. Adik-adik saya udah belum? Ngobrol terbuka. Sehingga tidak ada kecemburuan sosial. Nah, kalau misalkan hasad atau iri dengki itu tuh diajarin atau memang kadang-kadang juga udah bawaan orang tuh kan ada juga tadi kadang-kadang bawaan orang itu kalau sudah ya udah nggak suka udah bawaannya benci ngelihat itu tuh kadang-kadang juga ada susah juga. Nah itu gimana tadi ada hal bisa nggak sih tadi menghilangkan hal-hal yang ini kan sangat apa ya
di dalam banget itu tadi hasad itu tadi. Dalam sejarah itu anak-anak Nabi Adam ya, anak-anak Yakub juga gitu. Kan kalau nggak salah 10 tuh Nabi Yusuf tuh kakaknya tuh. 9 semuanya. Itu hasad. Sampai Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur kan. Ya. Sampai ayahnya pakai darah binatang segala macam. Itu kakak beradik. Penyakitnya hasad. Dan ingat hasad itu pengaruh setan dalam hati. Kan dalam hati itu dua Pak ya. Sebelah kanan dipengaruhi oleh Allah. Namanya ilham. Sebelah kiri dipengaruhi oleh setan. Namanya waswas. Yuwaswisu fi sudurinas. Nah dari dua pengaruh itu nanti manusia bisa berbuat salah satu dari dua. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang dengan dua pengaruh itu manusia bisa berbuat takwa dan berbuat jahat. Salah satu bisikan setan adalah hasad. Itu pengaruh setan. Makanya kalau syukur itu ternyata bukan hanya nikmat yang kita rasakan. Termasuk kita harus bersyukur karena nikmat yang dirasakan oleh orang lain. Tangga bikin rumah, alhamdulillah. Nah itu kata Nabi, afdulu doa hamdalah. Sebaik-baik doa adalah hamdalah. Salah satunya ucapkan hamdalah itu bukan hanya nikmat yang dirasakan oleh kita, termasuk oleh orang lain. Alhamdulillah, si A punya mobil. Alhamdulillah si B rumahnya diperbaiki. Alhamdulillah dia punya motor. Hamdalah itulah katanya akan mengikis hasad. Karena jangankan apa ya, beda orang tua, kakak beradik saja, ibu bapaknya sama, sekolahnya sama, nasibnya beda ya. Masya Allah, Akbar ya Allah. Katanya mimpinya juga beda. Nasibnya beda. Tapi nah gini Tad, kan hasad sama iri itu sebenarnya ya terlepas dia udah kaya, udah pinter, udah yang lain-lain, tapi bisa juga dia hasad ke orang yang justru lebih ini karena mungkin dia selalu terlihat bahagia apa gimana Tad? Itu juga kadang-kadang juga jadi ini ya. Yeah. Dia bingung sendiri gitu Tad. Saya ini sudah sukses tapi ngelihatnya kok kayak yang Lebih adem ya. kayak yang lebih adem, kayak yang enak-enak aja gitu Tad. Gimana Tad? Katanya orang beriman tinggi itu Pak Agung, kitmanul musibah ya. Bisa menyembunyikan musibah. Masya Allah, Masya Allah. Kecuali kepada Allah. Allahu Akbar. Makanya dia berjuang di siang hari, betul, malam hari dia bangun mengadu kepada Allah. Karena kalau ngadu sama manusia bukan beres masalah, malah nambah masalah. Bahkan katanya Tad ada istilah ini tuh bukan pendengar, jadi lebih ke penyebar katanya Tad. Diam-diam kayak pendengar, padahal penyebar katanya Tad. Penyebar, ya. Makanya orang jadi sekarang tuh lebih banyak tidak lagi upload ke media sosial juga karena itu juga Tad ya, karena juga tidak semua orang yang lingkungan kita juga ya lebih banyak tidak setujunya gitu Tad. Ya. Karena rumusnya gini. Likuli zini mati mahsudun. Hati-hati setiap dapat nikmat pasti ada yang dengki. Pasti itu Tad. Pasti itu. Rumus itu. Makanya bersyukur penting tapi hati-hati. Tidak semua orang senang. Allahu Akbar. Ya setingkat Nabi saja coba disakitinya luar biasa. Padahal siapa di Mekah yang tidak merasakan jasa kebaikan Nabi? Pasti itu. Waktu Nabi Ayub sakit tuh, sampai iblis itu datang, dia karena kaya. Sampai orang itu Allah jatuhkan miskin, tetap aja ibadah. Boikot saja, tetap aja. Siapa yang tidak merasakan jasanya Nabi Ayub? Semua merasakan, tapi pengaruh hasad itu luar biasa. Dan hasad yang jelek itu siapa? Saudara sendiri. Nah, biasanya tadi hasad itu kan kedengkian itu dari orang dalam tadi. Maksudnya orang dalam, orang yang terdekat, orang yang mengetahui kita, yang kadang-kadang yang kita juga tidak menyangka dia sampai karena kan banyak orang yang tertipu, yang disakiti itu sama orang yang paling lingkungan, yang paling dalam, yang paling percaya tadi. Dan kadang sakitnya lebih dalam. Coba ada pengalaman atau dari curhatan-curhatan. Saya waktu pertama kali ke Mekah ya 92 waktu itu. Selesai sa'i itu kan Bukit Marwah, turun ke sebelah kiri lah. Itu kata pembimbing itu pakai Syamsuri. Ini rumahnya Siti Khadijah. Jalan pada ke toilet, ini rumahnya Abu Lahab. Hampir berdekatan. Berdekatan. Kalau sudah dekat ke Masjidil Haram, itu menak-menak Arab ya. Oke. Sebelah sana
rumah Nabi Muhammad SAW. Iya, iya, iya. Jadi kalau Nabi mau ke haram itu pasti melewati komplek Abu Lahab. Melewati komplek Abu Lahab, dan pasti Abu Lahab itu cemburu sosial. Karena dia tidak merasakan, tidak bisa mengikuti, meniru kebaikan Nabi. Jadi an-nasu a'dau majahilu. Manusia itu akan membenci karena dia tidak tahu. Iya. Sopannya jadi cemburu. Iya. Baiknya dermawan jadi cemburu. Iya. Terus saja begitu. Someahna darehna cemburu. Saya mana itu bisa gitu. Nah, ini. Saya Allah sampai Akbar. merenung ya. Ya Allah. Setingkat Nabi sampai yang benci. Dan itu siapa? Paman sendiri. Padahal juga Nabi juga tidak duniawi gitu ya. Tidak. Dalam artian dia ya mungkin kalau cemburu dia punya mobil banyak, yang lain masih agak wajar ya. Dia juga sebenarnya Anak yatim. anak yatim, dan bahkan sampai ini juga tidak nyaris tidak punya apa-apa Tidak tadi. punya apa-apa. Setelah dagang dengan Siti Khadijah kan, berdagang dermawan semua, baru Nabi apa? Ayusi hal maisah, taraf hidupnya robah. Oke. Makanya waktu saya baca dalam sejarah, mas kawinnya ke Siti Khadijah itu kalau dirupiahkan kurang lebih 40 miliar. Jadi itu luar biasa ya. Jadi keliru kalau orang mengatakan Masya Allah. pemuda pengangguran nikah dengan janda umpama Ya, ya. ya, ya, ya. Dicontohkan Siti Khadijah dengan Ya, Nabi itu ya, keliru itu. Ada penghinaan kepada Nabi. Ya. Nabi itu orang kerja keras, jujur. Tidak mungkin Siti Khadijah dapat suami sembarangan. Ya. Karena nikah itu adalah perbaikan keturunan, sekaligus juga perbaikan akhlak, sekaligus juga mendewasakan dalam segala sesuatu. Dan kerennya Nabi tadi ya, telah hadir dari miskin papa, kemudian tidak mau ini juga tadi ya, memberikan mahar yang sedemikian dahsyat. Padahal kalau secara ini juga Siti Khadijah kurang kayak gimana tadi ya. Tetapi ya bukan tidak mau kalah ya, arti sebagai harga diri sebagai laki-laki, pride harga diri juga memberikan mahar yang sedemikian dahsyat. Ini juga Contoh penting buat banget. kita. Nah, contoh Bahwa buat kita. Nikah itu bukan hanya dicintai, tapi Ya. mencintai. Ya. Ya, kita bersyukur. Jadi mahar itu bentuk syukur bahwa dia mau sama kita. Ya. Sebagai tanda terima kasih, berikan penghargaan dengan Ya. cukup yang besar, Ya. dengan mahar yang besar sebagai harga dirinya Ya. dan harga diri yang mau sama kita. Masya Allah, keren. Ini sudah Masya maharnya Allah. kecil, disakiti, bekas nikah juga belum dibayar. Allahu Akbar, ya Allah. Itu saya menghina itu. Ya, 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 ya. Nah, hal yang kayak gini selalu diidentikan bahwa Islam itu jadi ya pentingnya kehadiran Nabi itu menjadi punya marwah yang luar biasa tadi ya. Ini kadang-kadang yang bagi sebagian orang jangan menganggap bahwa karena ini mahar itu harus murah, kemudian perempuan harus ngerti, itu juga tidak boleh ini tadi ya. Kadang-kadang coba ada, tetapi kecenderungan zaman sekarang kan gini tadi ya, perempuan pengen mahal, laki-laki pengen murah ya, jadi kebalik tadi ya, jadi Iya. tidak saling. Saya waktu ke Turki ya, ke Turki, lihat baju Siti Fatimah kan ada di situ ya. Oh ya. Ada seperti ini ya, terus kebayang ya, karena Siti Fatimah itu ketika ditanya mau apa mas kawinnya, minta cincin besi. Padahal Sayyidina Ali sudah nyiapkan ya anak presiden lah mungkin ya, anak Nabi, nyiapkan unta, nyiapkan kuda, bisi mas kawinnya minta gede. Tapi kata Siti Fatimah, saya ingin membuktikan bahwa wanita mampu hidup sederhana, karena sederhana tapi mempesona di rumah tangga itu lebih baik Masya Allah. daripada hidup mewah keliling Eropa, miliaran bahkan triliunan nikah tapi tidak mempesona di rumah tangga. Sampai Rasul mengatakan mencium tangan putrinya kan, a'duminisa barokatan aisyarhuna mu'latan. Wanita yang paling besar berkahnya adalah yang paling ringan tuntutan kepada suaminya. Masya Allah. Jadi ada sosok wanita yang sederhana tapi mempesona di rumah tangganya. Itu Sayyidina Ali dan Siti Fatimah. Nah, masihkah ada perempuan yang relatif yang kayak gitu di tengah zaman yang sedemikian gemerlap ini, apa-apa harus di media sosial? Saya sih namanya. Dan mencarinya kayaknya harus, kayaknya mungkin doanya juga harus lebih ini tadi ya, biar mendapatkan kualitas yang relatif. Tapi saya pernah gini Pak Gung ya, kenapa nggak mau sama si B, saya bilang. Iya, iya. Aduh Pak, cina bukan level saya katanya. Oke. Masalah apa levelnya? Pendidikannya tinggi. Iya. Kalau mahar, Pak, malah mahar minta surat Ar-Rahman. Jadi minta menghafal surat Ar-Rahman sehingga maharnya ingin dibacakan di depan majelis nikah, baca surat Ar-Rahman. Saya segen Pak katanya, karena Ar-Rahman itu kandungannya luar biasa katanya.
Ayah jadi mundur karena kesalehannya. Oh ya Allah, masya Allah. Ini juga, wah, masya Allah, luar biasa. Tad, nanti kita lanjut lagi tadi ya. Pemirsa di rumah masih banyak pertanyaan, nanti kita lanjut kembali setelah melihat beberapa pesan. Terima kasih, silakan. Jadi waktu Baik, pemirsa di rumah, nih luar biasa nih. Kita akan bacakan satu persatu ya pertanyaan dari ini, dari sobat di rumah ini. Pak Ustadz 397 nih. Apa? Ibu saya terutama memberikan kasih sayang yang beda kepada salah satu anak. Nah, ini gimana nih? Karena saya merasa tidak disayangin, apa merasanya dia atau memang ya ini harus konfirmasi dengan orang tuanya apa. Tapi kalau konfirmasi dengan orang tua dia ngerasa pasti jawabannya enggak, adil juga gitu. Nah, kadang-kadang karena gitu Tan, coba gimana Tan? Ada yang suka merasa Tan? Wallahualam bisawab ya. Kita harus ngobrol dari dua belah pihak. Betul. Ya. Orang tua tidak mungkin kasih sayang berbeda tanpa prestasi. Apa prestasi ritual, sosial. Karena ada anak yang tiba-tiba disayangi karena dari SD sampai perguruan tinggi dapat beasiswa. Jadi saya nyekolahkan dia, Pak Ustadz, tidak mengeluarkan sepeser pun. Ya gimana tidak ini tadi ya, tidak reus lah atau apa tadi ya, tidak bangga lah. Tidak bangga ya. Sementara kakaknya cina udah pindah wae kuliah. Iya. Gonta ganti perempuan gitu. Iya. Akhirnya cemburu sosial yang bilang kan harus bersyukur kalau punya adik disayang lebih. Harusnya kita contoh. Kalau kita lihat adik prestasi, bukan benci, harus dicontoh. Orang lain bagus, apa nih kuncinya? Itu. Jadi ada orang tua karena prestasi. Itu cemburu sosial wajar, tapi jangan lupa kita harus berprestasi dalam bermakna positif ya. Supaya kasih sayang. Jadi di dunia saja, orang yang berprestasi itu pasti dihormati. Salah satunya mengurangi beban orang tua. Salah satunya. Karena ada hadis gini. Adiyatul walidain adum indallah min aksil ka'bati wal baitil ma'muri khamsya astamara. Mengecewakan orang tua itu sangat besar dosanya. Melebihi menghancurkan Ka'bah dan Baitul Ma'mur 15 kali. Masya Allah. Ka'bah aja hancur ya, apalagi orang tua. Makanya tugas kita adalah bagaimana meraih ya, orang tua supaya sayang sama kita. Ya prestasi di situ. Kalau orang tua menyayangi karena prestasi kebaikan itu tidak menyalahi. Dia harus memotivasi adiknya, kakaknya minimal seperti adik-adiknya yang berprestasi. Begitu Pak. Jadi memang di sini juga peran orang tua harus benar-benar gimana ya? Ya memang pengen ya intinya pengen semua anaknya sukses. Tapi kadang-kadang ada hal yang satu dua yang perlu di ini jatuh. Perlu disuggest lagi, perlu diinjek lah, kalau ini tuh perlu dikasih lagi entah itu. Nah, itu Tad. Masya Allah, Allahu Akbar. Lagi Tad ini apa kemudian ada yang bertanya ini Tad. Nah, ini anak di 264, anak saya ini perempuan kan ya, Tad, sudah menikah nih. Tapi yang kerja istrinya katanya Tad, dan suaminya malas katanya. Berpikir untuk pisah. Ini gimana Tad katanya tadi? Ya, apa Pak ya? Kerja itu kewajiban untuk suami. Suami kerja kewajiban. Kalau istri kerja kebaikan. Tapi bila suami tidak cukup hasil penghasilannya, maka istri pun jadi wajib bekerja. Bisa dibayangkan ketika Siti Hajar ditinggalkan oleh suaminya Nabi Ibrahim. Itu kan sa'i. Itu juga identik bagian dari kerja juga sebenarnya tadi ya, bagian dari memelihara. Sa'i itu kerja keras arti. Jadi orang yang telah naik ke Safa dan Marwah pulang itu bekerja keras. Ala kulli ahyanihi dalam segala aktivitas. Karena jihad itu innama jihad man ala waladahu. Apa? Menjamin masa depan anak. Sekarang pesantren butuh biaya, sekolah butuh biaya. Gratis Ustaz kata siapa? Mungkin bayarnya gratis. Tapi kanan kirinya itu uang pangkal, registrasi kah, seragam kah? Sudah beres seragam, ada baju olahraga, sapotu kudu sarua, jajan baso, lain baso bunga. Lalu pikniknya tadi ada studi turnya tadi, Masya Allah, Allahu Akbar. Studi tur segala macam, jajanan di sekolah kan bukan hanya satu, ada baso ya sebelah.
Kan tidak mungkin kita lihat anak yang lain jajan, anak kita enggak kan? Ya. Nah karena itu katanya anak itu akturuku ilal jannah ya, jalan menuju surga Pak. Makin banyak pengorbanan untuk anak, makin ngabulung-bung jalan ke surga. Makanya kerja untuk seorang bapak itu wajib. Dan untuk ibu-ibu bisa jatuh wajib. Nah ibu jangan langsung minta cerai ya. Tolong dimotivasi. Kalau perlu kasih modal. Karena boleh jadi mantu itu ingin apa? Menguji mertuanya. Itu tadi ada juga tadi, masya Allah, Allah Akbar. Benar tuh mitosnya. Allah Akbar ya Allah. Kasih modal. Karena apa yang kita berikan kepada mantu yang sudah menikahi anak kita itu investasi membuka surga. Iya. Jangan galak sama. Karena gini tadi, apalagi mantu yang punya istri, kemudian ya dia kan nanti tuh anaknya dia itu hidup bisa lebih lama ya dibanding kita dia, dan lebih lama dari dengan kita. Dan lebih lama dari kita ya. Saya dengan ibu 23 tahun lah. Ya. Dengan istri udah 32 tahun. Lebih lama gitu. Jadi semuanya harus saling respect dan harus saling ini tadi ya, tidak ujug-ujug begitu ada satu yang nggak terlalu ini jadi main udahan, karena juga kalau udahan juga tidak otomatis bisa membalikkan keadaan tadi ya. Makanya soleh itu butuh proses ya. Oke, ini luar biasa. Soleh itu butuh proses. Baik, lanjut lagi Tad. Ini di 318 ini. Nah ini ada perbedaan gitu ya tentang calon bupati ini tadi Kabupaten Bandung nih yang bentar lagi ini dengan saudara yang tidak akrab ini gimana tadi, yang satu pengen milih Pak Dadang, yang satu pengen milih Sarul, ini gimana tadi? Meskipun ya Rasul ilmi al-mudaroh ya, puncak ilmu itu toleransi. Iya. Pilihan boleh beda, tapi persaudaraan jangan terganggu. Makanya saling menghormati, saling ya menghargai itu penting. Meskipun ini dua-duanya tim sukses masing-masing tadi ya. Ring satu katanya tadi, ini gimana? Ring satu ya. Sampai dahar mung, piknik mung. Allahu Akbar ya Allah. Salat berjamaah nggak mau itu salah itu. Ya itu apa ya? Kalau satu pilihan, jangan lupa tidak ada musuh yang abadi dalam politik itu. Tidak ada saudara yang abadi. Pasti satu saat bermusuhan, kedua bersalaman. Yang di atas juga kita kan tidak menyangka tadi ya. Hampir 10 tahun gontok-gontokannya luar biasa kita zaman dulu. Bersatu kan? Malah bersatu malah. Kita sudah toh-tohan beak rumah, beak mobil, beak tanah kan. Membela si A, ujungnya si A gabung dengan apa yang kita tidak cocokkan. Itulah politik. Tapi kalau kita satu keimanan, sampai mati bersaudara. Luar biasa. Makanya keliru besar. Kalau gara-gara beda pilihan, malah jadi bermusuhan. Iya. Justru pemilu itu apa ya? Damai, enak, pesta rakyat yang mengakrabkan, yang tewawuh jadi wawuh kan, yang jauh jadi dekat. Justru adinul muamalah. Jadikan agama itu hubungan yang harmonis. Luar biasa. Makanya fanatisme dukungan yang berlebihan bisa berujung punya surga sendiri, neraka sendiri. Sayang sekali ya. Iya, gitu. Jadi harus tetap rukun tadi ya, terus tadi. Luar biasa ini, masya Allah. Dan luar biasa tadi saudara itu sampai mati ini. Keren banget. Pasti memang tidak semuanya antara adik dan kakak saling sekata tadi ya. Pasti ada hal yang itu, tapi ya luar biasa ya. Persaudaraan adalah sampai mati. Lanjut lagi tadi ini di 900. Tadi saya rindu kepada anak nih, tapi saya segan nih sama istrinya katanya tadi, kalau ngasih sesuatu tuh suka sembunyi-sembunyi gitu ya. Tapi padahal saya juga rindu sama anaknya, sama anak yang terutama yang laki tadi ya. Tapi nggak enak sama istrinya yang lain-lain. Mungkin itu, istrinya lebih kaya yang lainnya jadi agak segan. Coba gimana tadi? Jadi ibu tetap sebagai ibu ya, orang tua tetap sebagai orang tua. Makanya ada yang tidak boleh bosan di dunia. Salah satunya mendoakan anak. Ya Allah itu anak saya. Sekarang udah jadi istrinya, itu juga anak saya. Bukakan hatinya supaya lebih dekat dengan kami. Doakannya tuh. Dengan ngirim baca Fatihah insya Allah berubah. Satu. Yang kedua, mantu juga harus tahu diri ya. Yang sampai ke anaknya butuh, ke ibu bapaknya tuh malah ngewak gitu kan. Allah Akbar. Nah ini juga lumayan banyak hal yang kayak gini. Jadi seolah-olah jadi terpisah gitu tadi. Tidak paham bahwa solehnya suami itu karena bimbingan ayah ibunya. Solehnya istri kita karena bimbingan ayah ibunya. Makanya ketika nikah harusnya punya ibu bapak dua, ya termasuk mertua. Karena orang tua itu adalah permata surga.
Allahu Akbar. Kalau mertua adalah mutiara surga. Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi kalau orang itu memelihara baik dengan mertua dan orang tua, dia punya permata, dia punya mutiara. Masya Allah. Dan na'udzubillah ya, kalau orang itu sudah tidak baik sama orang tua dan orang tua, ujungnya itu sial. Sial itu. Sial rezekinya, sial fisiknya, sial karirnya. Makanya ada hadis mengatakan, innal abda la yakhramu rizqa wa du'a wal azmi bijami sibuh. Sesungguhnya rezeki, doa dan cita-cita manusia bisa terhalang dengan dosa yang dilakukan. Luar biasa. Salah satunya dosa sama orang tua dan mertua. Makanya kita harus banyak mengalah sama orang tua. Ya. Karena memang orang tua itu beda ya, beda usia, beda pengalaman. Tapi bila orang tua melarang, harus yakin itu tanda sayang sama anak. Apalagi beda daerah, beda kultur, beda negara. Ya, jangan sampai beda agama gitu ya. Ini kan kadang-kadang, nah ini ya, konflik itu kan selalu hal-hal yang ya klasik lah ya dari zaman dulu ya, antara besan sama besan juga bisa ini tepatannya yang lain-lain, kemudian antara semi kaki kan ya ini pasti emang tidak mudah tadi ya, karena ada ego ya situ tadi ya, ada ego yang lain-lain. Nah gimana caranya hal-hal yang kayak gini itu bisa relatif ya, pasti kesempurnaan itu hampir tidak ada itu, selalu ada hal minimal nggak ini, tetapi apa yang kayak gini-gini itu bisa satu sama lain bisa saling merendahkan gitu kan. Gimana tadi nih, gimana halnya kayak gini tadi? Saya lihat ya, saya punya anak asuh ya, itu perempuan. Saya tanya ibunya, hanya satu, anaknya dua, Pak Ustadz katanya. Kakaknya nikah dengan orang Surabaya, sampai sekarang udah 20 tahun nggak pernah menemui saya. 20 tahun? Sejak nikah sampai sekarang belum pernah datang. Bahkan konon kabarnya ketika ayahnya meninggal pun nggak datang. Saya kaget ya. Udah dia mualaf, memang Islam begitu Pak Ustadz katanya. Oh enggak Bu, saya bilang. Islam itu harus hormat sama orang tua. Jadi ada satu adat yang harus dirubah ya. Kalau sudah nikah itu seolah hak milik. Orang tuanya pun nggak boleh ketemu. Atau menipu orang tua, itu keliru. Itu keliru. Karena kita tanpa dia, kita nggak bisa hidup. Sekarang kemarin hari ayah itu kemarin. Betul, tanggal 12 kemarin hari ayah. Masya Allah, luar biasa ini. Tanpa ibu kita nggak bisa lahir. Iya. Dan pemberian orang tua bisa diambil lagi. Tapi pemberian anak sama orang tua tidak bisa diambil lagi. Nah, untuk teman-teman yang masih ada mertua, orang tua, silaturahmi. Nikah bukan berarti awal putus hubungan dengan mereka ya. Bicara saja nggak boleh. Apalagi menterlantarkan. Kata Nabi, jangan siksa ayah ibumu dengan rindu kepadamu. Masya Allah. Karena pasti fitrah manusia itu kan ada rindu sama anak. Anak ada rindu sama orang tua. Makanya kalau anak sudah nggak mau ketemu orang tuanya, gara-gara pengaruh istrinya, itu hati-hati, istri yang tidak baik. Saya pernah ada kejadian Bapak, mau jual rumah, nggak laku-laku. Ini Ustadz yang ekstrim yang kemarin, setengah jam dia membatalkan. Ya kalau udah itu kan nanyanya sama siapapun ya, saya ditanya, orang tuanya masih ada Pak, saya bilang. Udah nggak ada ibu kata. Ibu di mana sekarang? Di panti asuhan. Cuman kenapa? Tidak cocok dengan istri saya. Hanya saya sampaikan, Pak, kalau ibu meninggal nggak ada gantinya. Kalau istri meninggal ada gantinya. Iya. Kalau ingin dapat berkah, boleh jadi ini jual rumah susah karena ibu ditelantarkan. Pindahkan saya. Bikinkan rumah sampai ada suster, ibunya tersenyum. Dan siapa yang menyebabkan ayah ibunya tersenyum, maka Tuhan tersenyum kepada orang itu. Rumahnya laku sampai 3 kali lipat. Masya Allah. Jadi rupanya selama ini susah jual rumah itu karena terhalang dosa kepada ibu. Dan jangankan di Islam tadi ya, bahkan yang tidak punya agama gitu ya, bahkan yang tidak punya agama atau ateis, ini saya melihat hampir semuanya rata-rata sukses ketika dia menjaga keluarga tadi ya. Saya melihat orang-orang Chinese, orang Tionghoa, orang-orang ini luar biasa nih, sayang sama anak, cucu, mantu, itu sampai ada yang ponakan-ponakan juga di sekolahin yang lain-lain. Ini luar biasa tadi ya, kerjasama antar berbagai lini, kan keluarga tuh inti dari ini semua kan. Bahkan miniatur negara itu dari keluarga ini tadi ya. Coba gimana tadi pengalaman? Jadi bukan hartamu yang menyebabkan kamu lupa dengan keluarga, bukan kedudukanmu yang menyebabkan orang segan kepada. Makanya tidak boleh berubah. Kan biasanya orang tuh ketika nggak punya, jalannya beda ya. Bunga saya itu ke tengah itu. Allahu Akbar ya Mas. Nah karena itu cari kebahagiaan itu.
Dengan cara apa? Membahagiakan sesama. Masya Allah. Jangan bersihkan langit sementara bumi masih kotor. Luar biasa ini. Anu sanes we akan udah deket ente. Nah, Ya, ya, ya. makanya banyak kebahagiaan yang kita raih karena kita membahagiakan orang lain. Istimewa orang tua. Begitu. Baik, pemirsa di rumah, satu lagi ya, kita sebelum nanti di segmen terakhir kita iklan dulu sekali lagi ya. Mangga, silakan. Baik pemirsa di rumah ya, ini manfaatin betul nih, mudah-mudahan ini kita sampai waktu. Karena ini masih banyak lagi, saya langsung saja. Tad, ini ada yang nanya juga, Tad. 004 ini di ikhtilaf ya. Saya sholat ke masjid yang jauh karena yang dekat beda paham, Tad. Apa dibolehkan atau gimana, Tad? Meskipun juga di kalangan, bukan kalangan ya, di lingkungan sekitar itu juga banyak yang bertanya-tanya, kenapa katanya kayak gini, kok sampai kayak gini banget nih, belajar dari mana katanya, Tad, Islamnya. Jadi ada hadis ini, saya baca dalam So'il Ibad, at-turuku ilallah ka'adadi anfasil khalqi. Jalan menuju Allah sangat banyak sebanyak napas makhluknya. Saya merenung ya hadis ini, ternyata salah satunya adalah tata cara beribadah. Oke. Ada model, sebutlah kalau kita NU, Persis, jangan jadi halangan. Kalau ada masalah pasti dengan yang dekat. Oke. Yang sampai gara-gara ormas, gara-gara partai, gara-gara mazhab, terus sholat jauh. Itu sampai masjid di sekitarnya malah dilewati, itu keliru. Jadi bagusnya al-asriyah, mengatur waktu. Sekali-kali yang dekat, sekali-kali yang jauh mangga. Atur waktu sembilan rupa. Wal asri. Nah, kata Imam Syafi'i, kalau kaum muslimin melaksanakan sholat wal asri, dijamin selamat dunia akhirat. Masya Allah. Jadi namanya, sekali-kali jadi NU, pokoknya. Ya. Kunut. Ya, ya. Sekali-kali ikut di Persis, maka tidak kunut. Karena, apa ya, semua ada dasar hukum. Ya. Tarawih juga sama. Di Bandung ada 7 masjid ya tahun kemarin. Yang ada 2 kelompok, ada yang 11, 23 ada. Ya. Ra'sul ilmi al-mudarah, puncak ilmu itu toleransi. Makanya kalau kita lihat orang-orang berilmu itu apa ya? Tenang, sholat dimanapun. Itu culang-cilung, Nah, balik deh. ya. Bahkan nggak dari mulai mau ke masjid, dari mulai sendalnya kayak ini, begitu ngelihat ada orang dalam udah langsung bisa balik lagi gitu ya. Masya Allah, Allahu Akbar Ya, karena itu luar biasa ini. Tugas kita adalah perluas ilmu. Ya. Perluas ilmu sehingga ilmu yang didapatkan orang lain ternyata ada dalil dasar hukumnya. Karena tafakuh itu al ilmu bil ahkami syariah min adilati tafsiliyah. Memahami hukum Islam dibanding dalil yang terperinci wal ilmiah secara ilmiah. Selama ada dasar hukumnya ikuti. Gitu. Dan mengikuti orang berilmu namanya ittiba. Ittiba itu mengikuti orang yang berilmu. Yang dirangkul taklid. Gitu. Boting si itu salah gitunya. Gitu. Dan kemampuan harus terus belajar itu juga ya setiap saat tadi, dan setiap orang tadi, artinya ya pemimpin kita pun juga ya, yang pemimpin yang baru kita itu luar biasa kemampuan membacanya, dia luar biasa, terus membaca gitu, terus kalau belajar terus belajar. Satu-satunya presiden dari Indonesia yang pergi ke Amerika, yang pergi ke perpustakaan toko buku telah bawa ya. Ini saya juga, kita mengagumi kemampuan grammar ya, kemampuan grammar dari mulai bahasa-bahasa luar biasa ya. Selain memang juga dari kecil di luar negeri, tapi ya ini juga bagi kita semua, jadi rakyat kita juga jadi dikasih tontonan yang ya punya pemimpin yang bukan KW-KW. Setidaknya kemampuan public speaking yang lainnya juga bagus tadi ya. Bagus. Berhadapan dengan bangsa luar juga jadi tidak keder lah gitu tadi ya. Kita jadi tidak bangsa lagi. Masya Allah, luar biasa. Itu pemaaf ya. Oke, nah ini juga keren juga, ini juga luar biasa. Berbesar hati melihat, katanya saya sudah lagi apa ya, membicarakan masa lalu itu sudah kuno kata dia itu ya. Hal yang lalu itu biar berlalu. Kita menatap masa depan. Keren banget. Tadi satu lagi tadi, ini juga, nah ini di 296 tadi. Saya suka memposting kegiatan kebaikan, tetapi ada teman saya yang bilang jangan, katanya bisi ria, bisi tidak ada hal. Nah itu gimana terhadap kayak gini kan di media sosial? Ada ayat ini, isyhadu bi anna muslimun.
pertontonkan, Oke. saksikan bahwa kita seorang muslim. Oke. Kalau udah pertontonkan berarti kelihatan orang. Nanti lama-lama orang nggak jumaah karena malu sama orang lain. Oke. Ada saatnya yang sembunyi, Ya. ada saatnya kita terbuka. Ya. Nah, kata Nabi, khairul ibadah akhfa. Sebaik-baik ibadah itu yang sembunyi. Tapi tidak semua amalan itu sembunyi. Dan yang mempelopori sahabat amalan sembunyi itu Sayyidina Abu Bakar. Waktu Nabi mengatakan kanan beramal, yang kiri nggak tahu. Oke. Begitupun sebaliknya. Sampai ada satu riwayat, Umar tuh langsung ingat jauh di sana ada seorang nenek-nenek janda tua yang suaminya syahid di perang Badar, perang Uhud ya. Jadi tahu habis subuh udah datang, udah ada yang mendahului. Siapa yang mendahului ini kata? Hanya sebelum subuh dia datang, udah ada yang mendahului. Yang Umar bin Khattab diharudungkan, diintip. Ada yang datang, digabru. Ternyata Sayyidina Abu Bakar asli. Masya Allah. Jadi kita harus punya amal yang mungkin istri pun tidak tahu. Oke. Yang Wah, mungkin suami pun tidak tahu. Ya, ya, ya. Tapi amalan yang tidak mengganggu kebutuhan pokok kita. Oke. Nah, karena amalan itu yang ternyata katanya dahsyat, luar biasa. Di Madinah itu ada kampung As'ari. Semua orang yang pindah ke situ pasti robah taraf hidupnya. Nu sakit jadi sembuh, yang nggak punya uang jadi punya uang. Kampung apa tadi? Di kampung As'ari namanya. Satu saat orang tuh nggak tahu ini apa penyebabnya. Sampai semua orang tuh mau pindah ke situ. Ada tokoh masyarakat yang wafat ya. Ramai kata. Tapi pundaknya lecet. Muncullah isu orang ini lecet pundaknya karena dosa-dosanya. Anak paling besar itu nggak ridho ya. Almarhum ayahnya ada kabar begitu. Hanya dia ngerem sendiri di kamar. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah saya tidak akan keluar kamar ini sebelum engkau ngasih tahu kenapa ayah saya lecet pundaknya. Konon kabarnya Jibril datang. Ayahmu tuh sering gendong karung berisi roti dan masuk ke rumah-rumah ngirim roti itu. Pakai apa? Tutup kepala wajah. Ya, kayak nikob lah tadi. Yang diberi tidak tahu, yang memberi tidak tahu. Rupanya itu penyebab kenapa kampung itu makmur. Masya Allah. Karena ada orang yang ikhlas. Ikhlas itu di duria, lawan dari dia. Nah, itu contoh ya bahwa amalan terbaik itu yang hanya dirinya dan Allah yang tahu akan mengubah nasib satu negeri. Jadi kalau serang negeri ini banyak masalah berarti banyak yang riak lah. Oke, Masya Allah. Tapi tidak semua amal itu tersembunyi. Ya. Kita nih ada posting ini bagus nih, fadilah tahajud kita kirimkan ke teman. Itu niatnya isyhadu, perlihatkan bahwa kita seorang muslim. Berjamaah kita postingkan, itu isyhadu, ada dakwah. Ya. Dan itu ada syiar. Wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang hidupkan syiar-syiar Allah, maka dia gambaran ketakwaan dalam hatinya. Masya Allah. Kalau ternyata takwa, nggak ada masalah. Teruskan aja. Karena banyak orang yang soleh gara-gara postingan yang baik. Masya Allah. Kita jadi jalan hidayah, jalan kebaikan untuk orang lain. Ya. Nah, itu boleh. Jadi teruskan aja Akang Teteh posting yang baik-baik. Ya, ya. Karena terlalu banyak sekarang ini perang postingan ya. Ya. Postingnya banyak yang nggak baik, yang porno-porno yang ujungnya bisa kalah ya. Yang baik-baik. Itu adanya handphone bukan ditakuti tapi disiasati untuk jadi jembatan menyebarkan kebaikan. Gitu. Luar biasa ini pemirsa di rumah nih. Masih ada 2 lagi ya pemirsa ya. Nanti kita Pak Ustadz ini nah ini nih. Nah, 754 nih, umroh dulu atau bayar utang karena saya tuh ada orang yang memang belum pernah ke Mekah katanya tadi. Jadi dia udah ngumpulin juga dan niat karena ini umrohnya juga kata apa ada yang bilang ini umrohnya juga mumpung kayak dapat bonus lah gitu tadi bukan dari tabungan yang lain-lain. Gimana selama utangnya ada boroh ya. Boroh tuh jaminan. Oh, jaminan. Oke. Kalau nggak bisa bayar nih ada jaminannya ini Ya, apa ya. mobil apa ya, motor nggak ada masalah umroh aja tuh. Kemudian yang kedua ada tawaf sunnah untuk minta masita sesuai dengan kebutuhanmu. Udah tawafkan aja. Ya Allah saya punya utang ke si A, ke si B. Pulang umroh lapangan rezeki untuk saya. Supaya bisa bayar utang. Saya yakin dijamin. Kemarin saya punya teman mungkin lagi nonton sekarang ya, Teh Kuresin ya. Pak Haji katanya saya berdoa untuk anak saya supaya rezekinya gini-gini.
Pas pulang anak saya nggak bisa jemput karena orderannya banyak. Langsung anak saya bilang ini doa mamah di Mekah katanya. Karena ada hadis mengatakan siapa yang berdoa ingda rujatil Ka'bah sambil natap Ka'bah, mendoa apa saja, saat itu katanya Allah malu kalau tidak mengabulkan permohonan orang. Masya Allah. Nggak kebayang tadi ya, Allah malu tuh kayaknya Masya Allah, Allahu Akbar ya. Kenapa orang sampai memang benar-benar ini tadi? Hanya ingin ke Mekah, maka buat teman-teman, umroh itu bukan hanya menghapuskan dosa, tapi solusi ilahi akan datang. Dahsyat. Doa ul walidain yukti ilal hijab. Doa yang ibu langsung kepada Allah tidak ada penghalang. Masya Allah. Begitu. Luar biasa. Dan satu lagi tadi ya, ini yang terakhir ini. Ini gimana tadi ya di 691 nih. Ini terakhir. Membuka aib untuk mendamaikan. Jadi gini, ini berselisih tadi ya, tetapi berselisih, tetapi biar damai ada yang harus dibuka katanya tadi. Ini gimana tadi? Iya. Membuka aib yang dosa itu ya. Ini aib yang dosa dibuka. Satu, yang sudah tobat. Oh. Sudah tobat. Iya. Sudah betul soleh, tidak boleh diungkapkan kejelekannya. Kalau diungkapkan kejelekannya, yang malinas ke kita dosanya. Kendah nu atos ma atos. Sekarang dia jadi husnul khotimah. Ceritakan kebaikannya. Yang kedua, yang sudah meninggal. Itu nggak boleh. Yang ketiga, yang baru masuk Islam. Nah, ada kan dosa 20 tahun tukang masih diungkap. Ya jadi bisa ini juga tadi dia bisa jadi kok gini banget ya saya. Ya. Boleh, udah tobat udah. Okay, Orang yang baru sadar tentang agama nggak boleh diungkap. Tiba-tiba dia sholat umpamanya. Sini sampir pengen hujan si atas sholat tuh nggak boleh. Oke. Justru fasabbih, bertasbihlah. Oke. Bihamdi rabbika alhamdulillah. Wastagfir, doakan supaya dosa-dosa masa lalunya dimaafkan oleh Allah. Sikap kita begitu. Kalau khusus kedamaian, umpamanya di pengadilan, untuk mencari islah, harus mendengar informasi dari dua belah pihak. Tidak boleh satu pihak. Tabayun tadi. Tugas kita islah bainanas, mendamaikan manusia. Sok cek kumaha dongengna. Izin abdi bade ngobrol sama si bapak supaya saimbang informasinya. Apa nih ceritanya? Nanti ada titik temu. Oh ini kekurangannya, ini kelebihannya. Nanti muncullah kesimpulan. Timbang saja mana baik, yang baik, mana yang kurang. Karena katanya rumah tangga, kalau rumah tangga ya, kalau iman dibelah dua tuh tek, sebelah kiri sabar, sebelah kanan syukur. Jadi kalau dia punya iman, pasti dua, sabar, syukur. Kalau dia sabar dan syukur punya iman. Dan rumah tangga itu butuh kesabaran. Masya Allah. Dan jangan lupa butuh kesyukuran. At-tahadusu binikmatillah syukur. Menyebut-nyebut nikmat Allah bagian dari syukur. Jangan lupa menyebut-nyebut jasa orang lain termasuk syukur. Ya jasa suami saya, jasa istri saya. Nabi itu nggak segan-segan, walaupun hanya ke tukang sesapu, walaupun hanya kepada sahabat Ibnu Mas'ud yang punten, fisiknya pendek ya. Tapi kerjanya apa? Membereskan sendal Rasul. Rasul banyak memuji. Ibnu Mas'ud adalah sahibun na'li Rasulullah SAW. Sahabat yang bersahabat dengan sendalnya Rasulullah SAW. Kadang-kadang apa ya, kita sederhana tapi sangat dihargai. Istri nyiapin air, nuhun mah. Nuhun itu ternyata bagian dari syukur. Terima kasih mah. Terima kasih Pak. Udah temeli lah bahasa sama itu. Luar biasa, Masya Allah. Baik pemirsa di rumah, memang sayang sekali waktunya telah habis dan ya mudah-mudahan Rabu depan kalau dikasih umur, dikasih kesehatan, dikasih waktu sama Allah, kita masih bisa ketemu kembali. Dan ini yang terakhir lagi tadi ya, aduh masih kiat-kiat memelihara iman di tengah zaman yang sedemikian dahsyat. Syukur-syukur selain dipelihara iman juga harusnya makin tingkat, makin sehat ya. Jadi iman itu tuh makin sehat, makin yakin. Baca Quran sedikit aja bisa bergetar kita hati tadi ya. Jadi tidak sekedar yang lain-lain. Coba terakhir. Ada cara yang sangat siapapun mampu ya. Mukhalatatus sholihin. Banyak gaul dengan majelis soleh. Itu penting. Kalau dengan teman ini iman kita tambah kuat, pegang ya. Jangan dilepas. Ya. Karena sudah lepas tuh susah. Tapi dengan berteman dengan komunitas ini iman kita kurang, mundur teratur. Al-wahdah khairum min jalisu. Hidup menyendiri lebih baik daripada bergabung dengan yang merusak iman. Masya Allah.
Makanya keluar dari satu lembaga, keluar dari satu pekerjaan demi memperbaiki iman itu termasuk baik. Ya, ya. Boleh namanya khuruj, boleh hijrah, mangalah namanya. Yang kedua, jangan lupa istiqomah. Katanya istiqomah itu apa ya? Susah dilaksanakan, mudah diucapkan. Ada masalah, tidak ada masalah, tetap sholat. Tetapi hasilnya bakal dahsyat tadi. Iya, Orang dahsyat. luar biasa, Man Masya Allah. al-safal yal tajamil wafa. Siapa yang merindukan kesucian harus istiqomah dalam kebaikan. Oke. Jadi ada orang yang suci karena istiqomah baca Quran. Saya kemarin ketemu dengan seorang pengusaha, wah rezekinya Pak. Yang antar supirnya kemarin tuh. Pak, walaupun dia kaya, mobilnya banyak, tapi istiqomah. Setahu saya 20 tahun kerja, tidak pernah lupa tiap pada subuh baca Quran. Allahu Akbar. Ya. Oh itu luar biasa, itu luar biasa. Keren banget, luar biasa. Ya. Banyak. Padahal sudah kaya banget Udah nih tadi. kaya, wah udah kaya. Kasar malah mandi lagi pakai remote. Wah, luar biasa. Ini baik. Luar biasa. Baik. Kita istiqomah, Ya. cari teman yang baik. Insya Allah iman kita terpelihara. Baik ya pemirsa di rumah, minggu depan kita kembali. Mudah-mudahan dikasih kesehatan dan dikasih umur yang panjang. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.